Kenapa, Mas? Coba nahan napas lama, berapa lama bisa di dalam air? Oh, Kan nanti kan mau coba ke dalam air. Oh iya. Ya itu tadi gimmicknya boleh juga, tapi aku nggak nyampe tuh ke situ ya, karena dia ada bapak-bapak. Jadi di sini bukan Valen dan Yanda yang mau nyebur, Iya. tapi ini nanti kita akan ngelihat gimana sih sebenarnya kelas berenang untuk bayi-bayi gitu. Iya. Nah nanti spesialnya ini akan ada member baru nih yang gabung Betul. sama Valen dan Yanda di sini. Khususnya kalau hari ini balita begitu ya, bawa Iya, betul. bayi di bawah 5 5 tahun tahun. atau di bawah 3 Berarti tahun salah. bahkan, karena dia juga belum setahun gitu kan. Nanti kita akan lihat secara detail, nanti ada pelatihnya juga. Sebenarnya kan banyak nih yang nganggap bahwa aku masih kecil udah diberenangin sih. Nyelam Emang apa lagi. ya? Heeh. Dan beberapa visual juga memperlihatkan nyelam lagi ya kan. Pro kontranya adalah. Tapi akan seperti apa detailnya, informasi lengkapnya seperti apa, kita akan dalamin hari ini ya Len ya. Iya, langsung aja kali ya kita tanyakan coach yang sudah hadir di sini. Ya. Ini sebenarnya apa sih yang harus disiapkan? Terus yang paling penting adalah manfaat. Betul. Manfaat dari latihan berenang untuk bayi gitu tuh sebenarnya apa? Langsung aja kali ya. Kita ngobrol langsung di sini. Langsung aja ya. daripada kebanyakan ngobrol. Ya. Oke deh, sudah ada Miss Dila di sini. Boleh Miss Dila. gabung bersama Hey. saya. Halo. Miss Dila ini dari Splash ya, Miss. Di tengah boleh, Miss? Oh, di Oke, tengah? di tengah saya dan Valen. Nah, Oke. ini dia. Ya, oke. Jadi sebenarnya Miss, kalau untuk bayi berenang gitu ya, baby swimming itu tuh harus berapa tahun sih minimal? Minimal, ha? Sebenarnya dari puput pusar udah bisa. Hah, serius? Oh iya. Cuman beberapa orang tua banyak sekali yang emang kurang percaya diri untuk bawa anaknya ke public pool. Nah, Oke, setuju public ya? pool ya. Iya, iya. Public pool. Karena memang kan yang dikhawatirkan apa biasanya? ya sama biasanya orang kalau tua? kalau memang imunitasnya kan pasti terbentuknya mungkin agak lebih bayinya lebih besar umurnya gitu ya. Cuman kalau mau dilakukan setelah puput pusar sudah bisa. Kenapa? Karena memang anak itu di dalam air ketuban kan memang sudah refleksnya memang seperti itu. Oh, iya. Oh, Ah, ya. Jadi kita bisa lakukan di rumah. Di rumah bisa di kolam private kalau punya, atau mungkin juga bisa di bathtub, atau mungkin juga bisa di Kolam karet. Yes. Oh, iya, iya. Dan benar. akhirnya kita sediakan sendiri gitu. Nah, setelah udah menginjak usia 3,5 bulan atau 4 bulan, pelan-pelan boleh kita bawa ke kolam atau public pool. Itu jadi mereka mulai dikenalkan apa sih namanya, air dalam skala besar, yaitu di kolam, karena memang itu sangat bisa improve emotional ability si anak gitu. Sebelum nanti misalnya ada murid baru nih, Miss Dila, itu akan dilihat apa aja sih supaya oh ya nih anak sudah siap nih untuk nyelam, atau sebenarnya siapapun? Apapun nggak ada ini. Nggak ada ini Karena banget ya? memang Oh, oke. pendekatannya pun kita akan lihat dengan anak itu seperti apa karakternya, personality-nya seperti apa, orang tuanya seperti apa gitu ya. Jadi ya kita nggak pilih-pilih, nggak ada kesiapan. Yeah. Mulai dari puput pusar bisa, tapi 4 bulan kalau di sesi kita itu bisa kita bawa ke kolam boleh. Oh, 4 bulan, minimal 4 bulan udah boleh di 3,5 public pool lah ya, banyak juga yang udah mulai dari 2 bulan pun juga banyak. Cuman memang kita tanya lagi ke orang tuanya, siap nggak kalau bawa ke public pool? Kalau siap oke, tapi kalau kita pun milih public pool yang memang ini ya, transparan. Biasanya mereka punya catatan tertulis seperti Emerald nih. Ya. Dia punya catatan biasanya pH-nya berapa. Oh, pH. Oke, itu juga klorinnya berapa? menjadi catatan juga ya? Ya, Ada minimal dan lain-lain betul. mungkin? Harus sesuai standar. Berapa minimalnya? Misal kalau pH itu 1,5. Aha. Kalau misal klorin, nah ini klorin masih variatif dan itu juga pro kontra. Jadi kalau klorinnya sedikit, airnya kurang jernih. Tapi kalau klorinnya agak banyak, misalnya di atas 6, itu menurut saya cukup banyak. Itu jernih tapi terlalu tinggi. Jadi saya pun juga sama pihak kolam pun juga bukan berdebat ya, hanya berdiskusi aja. Iya. Kayaknya kebanyakan deh. Bisa nggak diturunin dikit gitu? Berarti sebenarnya normalnya berapa pH-nya? 1,5 dong. pH-nya udah pasti 1,5. Oh, oke. Klorin ini dari kaporit itu kan sih? Kabaret. Kaporit ya? Oke. Nah, kita kebetulan nih di Emerald Clubhouse ya, Bintaro ya, sektor 9-an situlah. Memang di sini juga sering juga dipakai sama Miss Dila dari Splash Splash Betul. untuk kelas anak-anak ya. Iya. Oke. Tapi rata-rata untuk kolam renang rata-rata pH-nya udah 1,5 ya, Miss? Atau Iya dong. oh, Kalau udah. yang public pool, iya Oke, dong. public pool udah pasti segitu ya. Berarti sebenarnya balik lagi itu tadi yang penting adalah keberanian orang tua. kalau misalnya masih 0,6 misalnya, Hah? kita nggak berani pakai. Oh, oke. Jadi kita lihat terus berapa nih pH. Memang sudah disesuaikan standarnya. Kalau enggak nanti kita mencelakakan atau kulitnya bisa sensitif. Nah, jadi kan dan bahaya. biasanya itu pH-nya selalu
selalu ditulis di depan. Iya, Apalagi itu paham. kolam yang berani selalu transparan. Oke. Itu yang kita pilih. Miss, kalau misalnya belum mau ke public pool, mau di kolam karet di rumah gitu ya, boleh. lumayan misalnya ada pekarangan tapi nggak ada kolam renang, mau pakai Iya, kolam karet, bisa. Airnya gimana ya? Airnya kita sediakan air biasa aja. Air biasa hangat. aja ya? Karena Oh. memang di Indonesia standar kolam tuh biasanya kita memang dari, kalau saya ini kan Australia Ocean Certified ya, itu memang rata-rata kolam di sana itu pasti 31-32 derajat. Oke. Di kita jarang sekali seperti itu kecuali di Bandung. Bandung itu rata-rata kolamnya hangat. Memang kalau Jakarta itu istilahnya mahal dan memang kita udaranya juga cenderung panas. Jadi kalau Jadi ketembak berasa cahaya, dingin. ya ketembak cahaya matahari dia akan bisa Hangat sendiri. menyesuaikan. Oh, oke. Gitu ya. Sebelum kita praktek nih, mungkin bisa kasih tahu dulu ya kepada pemirsa Sapa Indonesia Pagi. Kalau misalnya ada yang pengen join nih, pengen coba orang tuanya untuk oke deh, anakku biar belajar nyelam, belajar renang gitu ya. Itu tiap hari apa Miss dari Splish Kita Splash? kita mostly weekend karena rata-rata ibu-ibu pekerja sama bapak-bapak pekerja yang ikut, jadi mereka bisa nemenin itu di weekend. Oke. Sekalian liburan, sekalian melepas penat, quality time sama anak, tapi juga dapat ilmu. Oke. Infonya berarti keponya kemana? Boleh ke @splishplus.id. Oke. Instagram aman lah ya itu ya, Instagram ya. Instagram, boleh dicek semuanya. Splishsplash dot ID. oh nggak Splishsplash ID ya. @splishsplash.id. @splishsplash.id. Oke. Tambah ID. Kalau gitu langsung saja, tapi gimana ya, siapa yang akan menyelam? Nah, anaknya siapa gitu kan? Oh iya, ini anak siapa? Oh iya. Irianda. Mana nih? Jadi saudara, dalam sesi kali ini sekalian juga kita akan mengenalkan member junior dari Sapa Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa setia dari Sapa Pemirsa Indonesia Akhir setia juga, Pekan. pemirsa saya akan langsung perkenalkan istri dan anak saya. Halo, silakan. Udah senang-senang. Mau ikut splish splash? Mau ikut berenang. Iya. Jadi perkenalkan, Valen, Miss Dila, saudara, ini adalah anak saya. Halo, Arkan namanya. Arkan. Ini Devi, Arkan, istri Robi. saya. Jadi apa aja yang biasanya ditanyakan sebelum nyemplung, Miss? Disiapkan kali ya. Kepada orang tuanya. Disiapkan ya, oke. oke. Kalau Lebih ya, baik syaratnya ibunya apa? aja yang nyelam kan ya? Atau dua-duanya? Bareng harusnya ya. baiknya dua-duanya. Oh, baiknya dua-duanya. Oke. Cuman memang beberapa orang Sini. tua kan ada yang, saya nggak bisa berenang, saya nggak mau basah, saya nggak mau mandi gitu. Biasanya bapaknya aja yang nyemplung gitu. Oh, gitu? Cuman kalau bapak kadang-kadang suka susah multifokus. Jadi kadang-kadang dengerin miss-nya, tapi anaknya masuk air ke mulut, Itu mulut kelihatannya airnya masuk. kebiasaan cowok ya, Iya, emang ya cowok nggak kan bisa. susah. Kalau Oh, gitu ibu ya, Len, bisa. ya? Ya. Oh, iya. Makanya that's why kenapa berdua itu baiknya, karena anak itu pasti progresnya akan baik. Kalau kedua orang tua itu menemani. Tapi kan biasanya kan orang tua muda ini kan kadang-kadang kalau masalah anak suka banyak cek-cek Kawat. ini jangan gini dong, ini jangan gitu dong, ya nggak sih? Betul. Kita pun nggak terlepas dari itu soalnya kan. Ya. Itu Sudah terlihat pasti. banget ya biasanya. Karena ya. mama-mama, papa-papa itu terakhir menjadi terakhir baru juga sebagai ibu bapak Ya. ya kan. Udah baby blues juga ada, siapa juga ada. Jadi kadang-kadang kita pasti mengerti keadaan. Jadi kita selalu mengedukasi juga bukan hanya berenang tapi juga nilai-nilai kehidupan pasti Oh, ada. oke. Jadi Arkan ya, siap nggak? Takut ya. nggak? Langsung nggak? Oke, sebelum nyebur nih, apa ya? Yang kudu harus disiapin apa ya? Selain Oh, iya, mental dan tadi. kesiapan orang tua. Kalau emosionally jelas orang tua semuanya, energi yang baik, kesepakatan kedua orang tua, terus kemudian jadi akan ketransfer ke anak. Nah, itu untuk emosional ya, untuk psychologically. Tapi kalau misalnya luarnya ya paling cuma siapin baju, jangan lupa bawa baju, sabun, sampo segala semuanya itu jangan lupa disiapin karena kalau orang tua suka ketinggalan. Dan itu Oke. sering banget. Karena kan dikiranya ya anaknya aja gini, Iya. padahal ini kita kuncinya adalah spend quality time sama Kalau saya kadang-kadang kalau suka pergi gitu, kita Pasti benerin apa namanya, nyiapin barang-barang dia, barang-barang kita lupa. Iya tadi tuh. Udah, tapi sekarang Iriana bawa baju renang dong. Bawa. Devi juga bawa ya. Oke, ya udah deh, kalau mereka udah well prepare gitu ya, berarti mereka aja yang nyebut. Saya memantau dari atas. Gak usah Kalian aja. Gak usah. Oke, ini abis ini kita langsung ya. Oke deh, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Oke, masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan dan kali ini masih bersama Splish Splash untuk kita lihat sebenarnya gimana sih edukasi untuk bayi-bayi bisa berenang di apa namanya public pool ya, pool public gitu. Nah, ini kan udah pakai baju renang nih, udah siap semuanya. Nah, ada hal-hal khusus lagi nggak sih, terutama si bayi ini kan kalau dilihat nih cuacanya sekarang ya memang agak cerah ya, meskipun memang mendung sedikit, tapi udaranya sedikit dingin gitu. Nah, Sebenarnya kalau gimana? windy ya, kalau windy prefer kalau anak-anak di balur aja sih sama
minyak yang hangat-hangat gitu loh. Itu personally saya sebagai ibu, karena kadang-kadang kalau dingin tuh gimana hindarinnya, udah deh balur dulu sama minyak-minyak yang rempah-rempah itu kan, ya akhirnya bisa agak sedikit menahan lah. Bener-bener. Jadi kalau persiapan lebihnya sih kita tight banget waktunya. Bayi itu maksimal tuh sebenarnya 20 menit. 20 menit di dalam air. Iya, dalam air. Kalau lebih dari itu biasanya mereka udah mulai kedinginan. Jadi kita tight belajar materinya. Jadi kalau di grup kenapa kita tambahin 10 menit karena gantian. Gitu aja sih sebenarnya. Oke deh, kita langsung saja lihat Takut hujan. baby swim Ya, yang takut bener hujan, ya. tekniknya itu gimana. Oke. Kedua orang tua juga harus nyemplung ya, semuanya udah siap. Silahkan. Oke, kita pelan-pelan ya. Oke, jadi pertama-tama jangan masuk dulu, tadi introduction-nya sudah. Ya. Sekarang kita belajar namanya kita turun ke dalam kolam secara aman. Baik kita, saya coach, orang tua dan anak. Jadi pertama-tama saya dulu yang turun ya. Oke, siap. Oke. Cara turunnya seperti apa? Siap, Dek. Akan ditunjukkan ini ya. Ya. Nah, saya duduk. Kalau kita sendiri, kita duduk seperti ini. Kita putar badan kita. Ini kayak turun kasur. Kita turun. Oh. Kita settle ya. Kalau kita udah settle, baru boleh saya memanggil. Saya manggil orang tua nih sekarang. Oke, Mami. Oke. Jadi silahkan duduk di sini. Ya. Satu-satu dulu kali ya. Gak apa-apa, saya Kalian coba berdua. ya. Oke. Kalian berdua, Miss. Oke. Boleh duduk? Oh, oke. Bisa? Bisa. Duduk dulu. Duduk dulu di pangku. Dadinya juga di pangku. Mami, oke. Oke, good. Dadinya boleh turun. Kalau berdua enak, berdua bisa langsung. Oke, dadinya enak ya. Tapi kalau misalnya cuman berdua orang tuanya satu aja, itu anaknya boleh dia ditaruh dulu di sini. Kita turun secara aman, kita pegang dianya. Hap, baru kita bawa dia, gitu ya. Bukan bawa, kita begini seperti ini. Aha. Tapi kalau misalnya kita belum settle, tapi kita bawa dia turun duluan, yang ada bisa tenggelam. Oke. Oke ya. Oke, sekarang kalau udah seperti itu boleh boleh pegang gelasnya. Oh. Kita masuk ke conditioning. Nah, maminya boleh turun, boleh nemenin di atas gitu. Selama dia masih belum ini nanti boleh turun. Oh, jadi gini nggak apa-apa ya? Pegang dulu nggak apa-apa. Jadi boleh pegang. Oke. Jadi pegang, maminya boleh turun. Sebenarnya oke. gini, saya menjaga-jaga kalau misalnya dia lagi ini, Allah. jadi mami di atas dulu. Oh, Mami Allah. harus belajar berarti ya. Tapi nanti kalau udah oke, kita turun sama-sama ya. Oke. Itu di atas dulu ya. Oke, udah pegang gelasnya ya. Jadi sekarang materi pertama itu adalah conditioning. Conditioning itu seperti apa? Kita menirukan aba-aba Ya. itu 1, 2, 3 atau ready go atau 1, 2, 3 terserah apa aja. Sijilo roti lu juga boleh, tapi Boleh. konsisten dan selalu dilakukan. Oke. Oke, Biar anaknya dan tahu ya. kalau private kita boleh tiup gitu, kemudian kita guyur kepalanya. Oke. Tapi kalau misalnya beberapa orang tua ada yang masih pakai masker, itu boleh nggak usah ditiup. Tapi gunanya niup itu atau blow the face supaya dia tutup mulut dan tutup mata. Oh. Ketika disiram air jadinya aman ya. Ya. Oke. Oke. Tapi we have to be consistent. Terus-terusan di 1, 2, 3 guyur kepalanya, ngomong dulu sama dia kontak mata. 1, 2, 3 kita guyur kepalanya ya, dihitung ya. 1, 2, 3 guyur gitu. Di tempat lahirnya dia. 2. Oh, di ubun-ubun situ ya? Tempat lahirnya Oke. dia ya. Pakai ini aja? Iya. Siap. Langsung nih. Boleh? Dikit dulu airnya ya. Dikit dulu. 1, 2, 3. Kebanyakan tuh kelihatan. Jangan banyak. 1, 2, 3. Tiup nggak sih? Ya, tiup boleh. 1, 2, 3. Yeay. Good job. 1, 2, 3. Good job. Kedinginan dia. Jangan lupa ini ya. Oh, Boleh dibuka topinya. Oke. Boleh dibuka. Pinter. Cuk. Ya. Nah. Jangan lupa dicium, dipeluk, ya tepuk tangan. Sekali lagi ya. Sekali Jadi lagi ya. totalnya 1, 2, 3 kita tiup lagi. Good 1, job. 2, 3. Good job. Kaget. Di wipe out. Good job. Dipeluk jangan lupa. Oke. Oh, sayang. Nggak apa-apa. Oke, udah Kaget ya. conditioning ya. Duduk dulu di sini, oke. Sekarang kita turun atau belajar namanya safe entry. Safe Oke. entry itu seperti apa? Kayak kita tadi diputar badannya, kemudian turun ke bawah secara perlahan. Oke. Nah, sekarang Bagian yang nggak boleh sampai masuk leher aja. segini aja dulu, kita Oh. belum masuk. Oke, kita putar ya, Mami. Sekarang Mami boleh turun. Ya, baik. Halo. Mami turunnya seperti Halo. turun kasur. Ada. Yes, putar badannya ya.
Putar badannya turun seperti ini. Oke, kita putar ya. Kita turun ke bawah ya. Tengkurap nggak apa-apa. Tengkurap ya. Oke. Gini? Ya, dia memang belum bisa, tapi kita perlu mensosialisasikan. Oke, turun nih. Ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke, mainannya boleh dibawa pancing dia. Up. Dibawa turun. Bawa turun ke sini. Mami ke mami turun. Good job. Angkatan di bawah ya daripada di atas. Kita balik lagi ke sana, safe, namanya safe climbs up. Balik lagi. 1, 2, 3. Kita belajar naik ke atas. Oke. Naik ke atasnya juga sama. Tangan kanan 1, tangan kiri 2, perut 3, kemudian kaki kanan 4, terus kaki kiri 5. Oke. Jadi kita support dia kayak gini. Hap. Oke, coba. Oke, kita naik ke atas. Pegangin gelas. Naik ke atasnya gimana? Kaki? Oh, nggak tahu dipegang sama siapa. Ya. Naik ke atas. Naik ke atas lagi. Good job. Oh, duduk lagi. Kita turun lagi ke bawah ya. Arkan, kita turun ke bawah saya. Mana gelasnya? Gelasnya mana? Kita putar badannya. Mana putar badannya? Ayo, Kita putar badannya. Good job. Kita naik lagi ya. Kita naik lagi ya. 1, 2, 3. Good job. Naik 1, 2, 3. Naik dia. Ya, 4. Naik sayang. 5. Nah, umur segini memang masih belum ini ya. Iya, jadi harus kita yang arahin ya. Tapi tetap Oke. sosialisasi itu harus. Jadi kita yang fully support. Lama-lama nanti half support. Kemudian turun lagi supportnya dikurangi. Oke. Kita turun lagi ya. Coba. Kita turun lagi gimana sayang? Putar badannya mami. Mami tangkap di bawah mami. Good job. Ini memang awalan banget biar dia juga kenal ya. Bisa ya? Oke. Jadi kita nggak bisa langsung kayak gitu ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke tadi udah introduction, conditioning udah, safe entry udah, safe climb up udah. Sekarang kita water adaptation. Oke. Yuk, Oke. nyanyi ya. Ini giliran yang suka nyanyi aja nih. Ayo. Oke, gimana? The wheel On the bus go round and round, round and round. Round and round the wheels on the bus go round and round all through the town. The wiper on the bus goes swish, Santai. swish, 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 swish. The Suka megangin gelas banget ya. bus goes swish, swish, swish all through the town. Yang terakhir up and down. Up and down. People on the bus Go up and down, up and down, up and down. The people on the bus go up and down, all through the town. Oh, outro-nya nyamping lagi gitu ya. Yeay! Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi apa manfaat yang benar-benar untuk diterima si bayi apa, Miss? Tadi latihan-latihan kayak gitu, itu biar bayinya dapat efek apa gitu? Dia yang pertama gini, kita mengenalkan air ke anak dalam skala besar, ya, untuk menjadi modal mereka belajar teknik berenang di masa depan. Tapi kita menomorsatukan bonding quality time di sini, tanpa distraction dalam satu sesi berenang, gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang manfaat Google banyak, tapi kalau ini kita bernyanyi bersama, kita bergembira, anak happy, kedua orang tuanya masuk, anak itu akan nyaman sama ibu bapaknya. Tapi kalau water safety-nya itu dengan berjalannya waktu kita akan belajar bersama Miss-nya, tapi di sini kita gently let the baby to lead the session. Jangan maksa dan be too pushy, karena kalau anak dipush, apalagi usia 2 tahun, 1,5 tahun, itu anak malah harus ditarik ulur. Kalau enggak mereka nanti akan merasa dipaksa. Gitu. Jadi santai aja. Kita lihat ya. Arkan, 1, 2, 3. Kita guyur dulu deh kepalanya. Guyur lagi. Oke. Biar dia kebiasaan ya. Guyur lagi Mami, coba. Kita guyur ya. 1, 2, 3. Tiup. Sambil ditiup. Good job. Nah, kan dia ada ekspresi seperti itu. Sampai dia udah biasa. Saat dia udah merasa nyaman, baru kita boleh kenalin dalam ke bawah. Iya. Oke. Itu dia. Naik kakinya. Naik. Terakhir, Miss, pertanyaan terakhir ini yang bisa jadi kesimpulan
dari latihan renang kita dan juga adik Arkan dan juga nanti bayi-bayi yang ada di rumah yang mau latihan berenang. Jadi gimana caranya untuk menumbuhkan keyakinan orang tua biar dia bisa berani untuk datang ke public pool tapi juga merasa safety? Apa yang harus diperhatikan intinya? Untuk orang tua sebenarnya ini kali ya, kita edukasi bahwa berenang itu sebenarnya bisa dilakukan dari sejak anak kecil. Itu yang orang tua Indonesia yang masih belum banyak mengetahui bahwa kirain berenang bisa di usia 5 tahun. Jadi sebenarnya nggak usah takut. Ya. Yang penting percaya diri aja, bisa ngejejak kolam, ya. Terus nanti dituntun sama miss-nya. Jadi kalau untuk detail-detail yang diperhatikan, saya lebih kayak tahu dulu deh. Sebenarnya manfaatnya banyak loh. Jadi nggak usah mikir-mikir lagi untuk bawa anak berenang dari kecil. Mudah-mudahan kedepannya kolam di sekitar kita tambah banyak. Amin. Ya, karena emang itu doa saya. Ya, Doa saya personally, jadi seperti Emerald Bintaro ini banyak sekali ya. Jadi supaya ibu-ibu yang makin banyak jumlahnya punya anak itu juga punya kesempatan. Oke, dimanapun semoga memang ada juga keyakinan dari orang tua. Ini Anda sebagai penutup ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Oh enggak, tadi dia udah saya keluarin ke sini tapi dia masuk lagi sendiri emang. Memang gitu, emang Udah demen tuh ya? tipenya mau ya. Oh. Akan Oke tipenya. deh. Oke, terima kasih Miss Dila Terima sudah kasih, menjelaskan tadi Miss kami Dila. memberikan informasi lengkap dan kelihatannya Irianda dan keluarga masih mau berenang karena si baby ini nggak mau naik. Jadi biarkan mereka berenang, tapi Sapa Indonesia akhir pekan kita tutup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Saya Valentina Sitorus. Saya Iriana Mardanus. Terima kasih. Sampai jumpa. Sehat selalu. Jumpa, Kita sehat lanjut selalu. berenang dulu ya, Valen ya. Iya deh, aku di sini aja lihat kalian. Bye bye Arka.